Teman saya ini adalah fotografer. Fotografer. Usahanya fotografer, gitu kan. Usahanya fotografer. Nah itu datang ke rumahnya, membawa seorang anak lulusan sekolah, tanpa ada berita, tanpa apa, datang langsung ngomong gini. Ini anak ini suruh kerja di tempatnya dia, gitu kan. Loh, gimana Bib? Gitu kan teman saya. Ya ini saya titip anak ini untuk kerja sama jenengan. Mungkin desa ya, diwalik-walik nang abdi. Oh, sekolah nunduk-nunduk, berharap cium nganti gol sundul lemah. Ya. Iya betul. Itu kan. Leong Habib yang katanya dzurriyyah Rasul. Kok sampai datang ke situ seperti orang jadab? Oh, berarti ini wali jadab ini. Memang saya agak agak terpukau dengan apa yang dipaparkan oleh Hanif Alatas dan juga teman-teman termasuk Buya Qurtubi itu yang sempat diam saudara itu terkait ada Habib yang laki-laki Habib ya. Ini urusannya urusan berat. Yang mana ini? Urusannya urusan berat ya. Urusannya yang apa? Istilahnya berselingkuh. Ini kita harus bersuara kayaknya Pak Kiai. Andai kata nanti ada dari kalangan teman-teman komen saja. Kalau daerahnya dekat saya akan wawancarai langsung. Orang tuanya, korbannya saya akan wawancarai. Prihatin betul dan sangat miris juga ya. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua lah. Amin. Menjaga kita dijauhkan dari orang-orang yang bermoral bejat. Bahar ya? Benar. Berarti jangan sudah jumpa sama Habib Bahar ya? Sudah, alhamdulillah sudah. Ya. Berarti pernah mendapatkan keramatnya Habib Bahar? Keramat apa? Ya nggak tahu. Yang tahu masa tanya saya. Saya kan bukan mukhibin dari dulu saya bukan mukhibin. Keramat ini, keramat Gedabrus. Keramat Gedabrus ya. Aduh, parah. Mukhibin ini parah ya. Mukhibin tobatnya parah lur, parah. Oke. Iya. Tapi untuk sekarang gini Mas, kita akan melihat fenomena dengan ini kan sudah 2 tahun berjalan. Ya. Dari perjalanan tesis ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin dengan fenomena di sosial media, fenomena di lapangan itu kan seperti ini. Penilaian panjenengan ya. Penilaian panjenengan ini gimana menurut panjenengan selama 2 tahun ini melihat fenomena ini? Iya, melihat fenomena ini masih pembahasan nasab ini masih eksis gitu lah. Ya, melihat fenomena ini karena memang sulit ya. Ini selesainya bukan, menurut saya prediksi selesai persoalan nasab ini tidak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak. Bertahun-tahun. Karena apa? Karena keyakinan bahwa Habib itu keturunan Nabi di Indonesia, apalagi didukung sekarang mungkin PBNU lebih condong ke sana, itu sulit untuk diselesaikan. Itu membutuhkan waktu tidak hanya 1 tahun dan 2 tahun menurut saya. Keyakinan yang tertancap pada terutama warga Nahdien pribumi bahwa Nabi itu keturunan Nabi, bahwa Habib itu keturunan Nabi, dan kemudian ada doktrin kualat, itu yang sulit, selesainya sulit. Dan seperti itu. Karena memang tidak ada respon ya dari sesepuh-sesepuh kita, khususnya dari organisasi NU kan. Ya. Nah, gitu kan, itu yang menjadi menjadi masalah ya. Iya. Kalau menurut panjenengan jadi masalah nggak itu? Ya jadi masalah karena mereka tidak merasakan, yang merasakan kan yang di bawah. Nah, ini juga pernah saya angkat sebenarnya ini ya. Kalau komentar saya gini, seolah-olah kepengurusan di PBNU ataupun pengurus-pengurus NU ini terkadang kurang melihat fenomena kejadian di akar rumput. Ya betul, kurang melihat fenomena kejadian di akar rumput. Itu kan apa yang terjadi di kiai-kiai kita itu kan, walaupun kita melihat di sosial media kayak apa omongannya Habib Rizik kepada Gus Dur, kepada Mbah Said Aqil, gitu kan? Iya betul. Begitu kasarnya itulah. Iya. Tapi ternyata para sesepuh-sesepuh kita enjoy saja, seolah-olah cuek-cuek saja itu kan. Nah, lebih-lebih di akar rumput banyak sekali kiai kita yang menjadi korban-korban para Habib itu. Iya. Perhatiannya kurang itu loh. Betul sekali. Walaupun kita tidak menafikan dari program-program NU untuk masa yang akan datang itu sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi akhirnya terlupakan kejadian-kejadian yang terjadi di akar rumput. Menurut ya kan seperti itu. Iya. Ya kan? Betul. Nah, baik, oke. Untuk sekarang
Ya, oh ya, ini juga Mas Neas, ini adalah konten kreator juga ternyata ya. Konten kreator YouTuber kawakan ternyata sebenarnya ya, kawakan. Kemungkinan dari tahun 2016 lah. Itu sudah menjadi konten kreator, cuman mungkin kurang aktif gitu kan. Ya silakan mampirlah ke channelnya beliau, nanti kita sematkan di deskripsi ya, nanti mampir dukung channelnya Mas Neas untuk perjuangan. Tujuannya bukan untuk memerangi para habaib, itu bukan, kita tidak ingin perang ya, kita ingin menyadarkan saudara-saudara kita yang terdoktrin oleh para oknum-oknum habaib yang hanya mengandalkan kehebatan-kehebatan nenek moyangnya. Iya. Dan juga sebagai melindungi marwah Kanjeng Nabi Muhammad Betul. SAW Iya. dari para pencangkok nasab kan, seperti itu. Ya tadi ya dari awal saya yang diwawancarai, sekarang saya gantian wawancara Pak Kiai yang sudah awal menjadi apa namanya suatu garda terdepan membasmi para kabaib ya. Saya tadi dari cerita ketemu itu sebenarnya banyak yang diceritakan, tapi saya hanya tanya beberapa lah ya. Sampai saat ini ya, dalam perjuangan jenengan di dunia nyata maupun di medsos terkait menyadarkan terutama para muhibin itu, ada suatu ancaman atau persekusi atau tidak Pak? Kalau sekarang saya diwawancarai kan aneh yo, aneh ini ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini nggak apa-apa. Kalau kita sendiri ya, kalau ancaman kita tidak pernah mendapatkan ancaman ya, karena saya sendiri juga bergerak gitu kan. Saya siapa dengan siapa karena kemungkinan besar ya. Saya dari awal, dari tahun-tahun dulu 2 tahun yang lalu gitu kan, memang sudah mengikuti pergerakan ini, mengikuti perjuangan ini, dan mengikuti terus baik itu di sosial media ataupun melalui dunia nyata itu kan. Jadi ya memang kita sudah paham betul, mengikuti alur ceritanya gitu kan, mengikuti alur ceritanya dan pembuat cerita. Tapi Pak Yai di desa jenengan di sini ada pernah nggak cerita-cerita Habib di Ndawir gitu atau di desa tetangga? Oh, kalau itu ya banyak ya. Banyak lah. Hal biasa itu ya. Ceritain satu coba. Ya, oke. Ya. Kalau hal itu kita pengen tahu cerita Dawir di tepatnya di desa jenengan atau di tetangga desa? Ya, kalau ini di sekitaran kita lah ya. Sekitaran kita lah. Siap. Karena ini kan bukan hal yang aneh kan. Banyak. Tapi mereka halus, dalam pendawiran ini halus. Pendawiran. Ya, ilmunya luar biasa. Tidak datang langsung minta itu enggak. Ada trik-trik tersendiri bagi mereka. Punya trik yang begitu ampuh bagaimana caranya agar si kiai ini merasa tidak dimintai tapi memberi ya. Itu insya Allah kiai udah paham, sudah ada yang paham dengan trik-trik mereka lah. Tidak perlu saya ungkap lah ya, itu sudah paham. Dan juga gini, pernah teman saya ini cerita. Jadi ini saya cerita, ini kejadian kurang lebih di tahun 2024. Ini teman saya, tidak perlu saya sebutkan nama ataupun desa. Tapi dia mengakui ya, dia juga tadinya muhibin. Dengan adanya berita-berita di sosial media, akhirnya dia tahu dengan saya, akhirnya sering japri, terus akhirnya ketemu. Dan itu datang seorang habib ya. Teman saya ini adalah fotografer. Usahanya fotografer, gitu kan. Usahanya fotografer. Nah, itu datang ke rumahnya membawa seorang anak lulusan sekolah, tanpa ada berita, tanpa apa, datang langsung ngomong gini, ini anak ini suruh kerja di tempatnya dia, gitu kan. Loh, gimana Bib? Gitu kan teman saya. Ya ini saya titip anak ini untuk kerja sama jenengan, gitu kan. Nah, teman saya ini sudah saya beritahu dari awal-awal dia koneksi dengan saya beritahu bahwa pergerakan Habib gini. Artinya dia sadar. Triknya mereka.
Jadi ini saya cerita triknya ya. Ya. Dia membawa anak, ya gitu kan, anak pribumi yang sudah dekat menjadi muhibinnya. Dia. Itu dibawa ke usahanya dia di fotografer ini, suruh kerja di situ. Itu adalah salah satu trik agar nantinya si Habib ini punya jasa. Oh iya, punya jasa ya. Akhirnya kan si Habib ini mau minta apapun oke. Intinya seperti itu. Ada mereka itu biasanya menanam jasa. Oh ya baik. Jadi salah satu trik dari para habaib dalam merekrut korban-korbannya ini menurut Pak Kiai Soleh, yakni adalah menanam jasa terlebih dahulu. Ini salah satu triknya ya. Itu yang halus. Itu yang halus ya Pak? Tidak terasa memang. Oke. Iya. Tidak terasa. Seperti orang biasa yang memberikan jasa ya Pak ya. Iya, jadi nggak kerasa. Ketika kita diberikan jasa apa misalkan, pasti akan keingat. Betul. Akan keingat ya. Atau hatta yang memberikan jasa itu siapa, Habib apa siapa, pasti keingat memang. Dalam memori kita, oh iya dia sudah memberikan jasa ke saya. Iya. Ya, akhirnya dia minta bantuan. Bagaimana coba kita? Ya sulit untuk menolak. Soalnya sudah pernah membantu sih. Gitu ya. Itu salah satu. Belum ada yang lain yang lebih kasar pun ada. Langsung datang. Assalamualaikum Kiai. Itu kan. Itu. Antum wali, masya Allah. Antum wali, masya Allah. Itu seperti itu juga. Masya Allah, antum wali, antum wali. Liong kiai desa ya, diwalik-waliknya nang Habib. Oh, sekolah nunduk-nunduk, gue harap cium nganti gue sundul lemah. Ya, iya betul. Itu kan, Liong Habib yang katanya dzurriyyah Rasul. Kok sampai datang ke situ seperti orang jadab? Oh, berarti ini wali jadab ini. Ya, wali jadab. Ya, ini mengatakan. Oh saya wali, ya gitu kan. Ya karena kan gini, banyak juga konten yang di dunia sosial media para oknum-oknum Habib ini yang mengatakan bahwa Habib ini adalah wali. Iya enggak? Pernah kan? Pernah ada satu Habib yang keturunannya 13 anak ini menjadi wali semua. Iya betul. Iya enggak? Pernah dengar. Iya gitu kan. Jadi akhirnya doktrin inilah masuk ke dalam otak para kiai-kiai kita, para santri-santri kita. Ini yang berbahaya seperti itu, gitu kan. Padahal kita sudah tahu betul, ya. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu siapa orang itu wali atau bukan kecuali yang tahu adalah wali itu juga wali. Gitu kan. Nah, otomatis yang datang seorang Habib yang diyakini sebagai dzurriyyah Rasul, mengatakan assalamualaikum, ya Kiai, antum wali, siapa yang enggak? Masya Allah, gitu kan? Ya akhirnya pulang-pulang jual embe untuk nyangoni, kadang-kadang jual pitik, dibot-boti, nggo nyangoni Habib, kue luar biasa. Banyak sekali triknya ya. Dari mulai cara halus, cara kasar, bahkan cara jadab tadi seperti diceritakan oleh Pak Kiai. Kayak udah habis kambing berapa Pak Kiai? Udah habis kambing. Kalau saya kambing masih utuh. Nggak pernah, saya nggak pernah jual apapun untuk Habib, nggak pernah. Ini udah pernah. Nggak pernah. Ya kalau saya alhamdulillah dari dulu itu bukan muhibin. Alhamdulillah. Ya, saya dari dulu saya tidak pernah menjadi muhibin para habaib. Itu kalau saya. Dari dulu ya? Dari dulu. Dari saya di pesantren nggak pernah. Jadi saya bukan seperti antum. Jenengan nyantrinya di mana ini Pak ya? Kalau saya enggak enak. Ya. Nggak seperti saya ya. Ya guys, benar. Saya ini pernah jadi muhibin. Doktrinnya luar biasa. Ketika mengawal Habib Bahar pada waktu itu kasus kekerasan, itu saya naik travel Pak Yai, seragam lengkap seperti tentara mujihad di Palestina. Masya Allah. Lengkap semua ya. Firullah. Seperti itu. Begitu naik travel di perjalanan, sepanjang perjalanan dari Pemalang ke Nusa Kambangan, tempatnya Habib Bahar itu dibunyikan suatu video di dalam mobil itu ceramahnya Habib Rizik, yang mana ceramah Habib Rizik dalam rangka membahas PKI.
Itu kan doktrinnya sangat kuat kan. Oke. Dalam perjalanan kita, jadi kita tertancap bahwa kita ini akan membasmi PKI. Padahal tidak ada nyatanya. Betul. Siapa yang kita basmi? Itu hanya ceramah Habib Rizik yang diputar di dalam travel. Yang travel itu berarti semuanya anggota FPI semua? Anggota FPI yang mau berangkat ke Nusa Kambangan. Oke. Itu anggota FPI. Nah, di sepanjang perjalanannya itu membunyikan YouTube yang membahas tentang PKI. Jadi kon terdoktrin seolah-olah gimana ya cara gampangannya mendramatisir sesuatu. Itu mendramatisir, artinya seolah-olah Habib Bahar yang menjadi muridnya Habib Rizik ini sedang dipersekusi oleh pemerintah. Jadi kita harus melawan bahwa pemerintah itu PKI dan lain sebagainya. Itu doktrin tertancap sangat luar biasa. Seperti itu Pak Kiai. Ya gitu ya, pengalaman dari mantan anggota FPI yang doktrinnya memang sangat-sangat luar biasa. Ya mungkin teman-teman kita para muhibin ini mungkin ya ada beberapa orang yang mungkin masih eksis di FPI walaupun sekarang FPI itu bukan apa sekarang ya. Sekarang bukan apa? Suatu. Katanya sekarang Front Persaudaraan Islam. Iya, kalau dulu kan Front Pembela Islam ya dibubarkan. Nah, sekarang menjadi Front Persaudaraan Islam itu kan. Ya. Tapi isinya sama aja sekarang. Sama aja. FPI dulu dengan FPI Reborn sekarang sama aja kan. Itu sedikit pengalaman yang membuat bingung gini Pak Yai. Gimana? Bahwa torikoh daripada klan Pak Alwi ini, Habib Rizik, Habib Bahar, bahkan sampai Habib Lutfi itu sama plek seperti Nahdlatul Ulama. Perbedaannya hanya dia itu amar ma'ruf nahi mungkar, membubarkan para peminum-peminum ya, membubarkan narkoba, kemaksiatan dan sebagainya. Tapi semua amal ya pada waktu itu sehingga saya kepincut itu kok sama seperti NU gitu loh. Itu sama pada waktu. Jadi saya tidak berpikir bahwa FPI ini berbeda dengan NU. Itu yang membuat saya tergelincir ke situ. Tertarik gitu ya. Ditambah lagi ada kiai-kiai yang mendukung daripada pergerakan FPI itu sendiri. Saya lupa itu kiai siapa itu. Jadi saya berpikiran positif kepada FPI. Dan juga ceramah Habib Rizik itu sangat meyakinkan loh Pak Kiai. Saya dengar itu. Saya kadang mendengar ceramah Habib Rizik pada waktu itu, termasuk Pilpres 2019. Itu sangat meyakinkan, bagaimana orasinya, bagaimana hipnotisnya di atas panggung itu sangat luar biasa. Saya akui itu, dia orator urung, saya akui. Benar. Betul. Apalagi ketika dia diundang di suatu universitas untuk membahas tentang PKI. Bener-bener luar biasa, dia gamblang membahas PKI. Tapi nyatanya yang PKI dia sendiri. Masya Allah. Itu dia yang ngomong ya, bukan saya. Yang PKI dia sendiri. Oke. Beberapa sejarah ada yang menyebutkan bahwa DNA Aidit itu adalah klan Mbak Alwi. Saya ketawa di situ. Wah lagi sing PKI lu kayaknya jebul deh. Aduh. baru nyadar gitu kan. Oke gini Mas Neas, dengan jadi gatal kayak kepengennya kepriwen lur. Ya kita bro santai kita tidak sepanang, kita tidak begitu serius, tapi ini adalah sebuah fakta nyata ya. Pengakuan langsung dari anggota FPI yang pernah bersama dengan Habib Bahar, mengawal langsung junjungannya dulu ya. Kalau sekarang udah tobat, untung saja dia nggak sampai dipukulin sama Habib Bahar. Aduh, alhamdulillah. Ini harus bersyukur. Syukuran ini antum syukuran kudune nggih. Saya menjadi garda terdepan yang melawan mereka semua sekarang. Berbalik arah, Pak Yai. Oh iya. Jadi saya tidak takut benar-benar. Persekusi apapun saya tidak takut. Di Pemalang maupun di daerah manapun ya. Saya tidak takut kepada mereka. Karena memang mereka itu hanya minoritas belaka, hanya gembur-gembur di media sosial dan apa ya. Sebenarnya pengecut sebenarnya. Kalau menurut saya pengecut. Pengecutnya? Ya pengecutnya satu. Ya, Habibnya itu tidak pernah turun, memberikan komando saja. Betul. Itu serang itu gitu kan. PKI itu. Itu persekusi ulama itu ya. Itu zolimin ulama, pemerintah dan sebagainya. Akhirnya muhibinnya saja yang turun, laskarnya saja yang turun, tidak pernah Habib itu turun. Saya agak berpikiran seperti itu dulu. Sekarang sudah
Tapi jenengan pernah ikut demo-demo nggak? Kalau demo-demo tidak ikut. Tidak ikut, saya ya? hanya satu kali itu mengawal Habib Bahar ketika dari Lapas Bogor ke Nusa Kambangan. Itu Oke. doang. Kalau demo yang lain saya tidak pernah ikut. Seandainya antum ikut demo mungkin jenengan dari korban ya, sekarang udah ya. Korban Habib kayak yang katanya itu yang di KM 50. Oh iya, kayaknya kalau saya ikut bisa jadi korban itu. Ya sebenarnya gini loh Mas ya, seandainya teman-teman kita, saudara-saudara kita para muhibbin yang saat ini masih begitu berat dengan para habaib, seandainya panjenengan mau berpikir dengan akal sehat, mencerna dengan akal sehat, seharusnya bisa sadar loh. Iya. Karena apa? Ya seperti yang jenengan sampaikan tadi ya. Para habaib ini hanya keluar-keluar di atas truk komando kan. Iya, tidak beratur. Nanti yang terjadi yang di bawah sebab itu adalah laskarnya. Nah, laskarnya ini sendiri adalah orang-orang kita, saudara-saudara kita. Betul. Ketemunya sama polisi ya, dengan aparat keamanan. Iya, akhirnya yang bentrok pribumi dengan pribumi. Yang menjadi korban siapa coba? Ya pribumi, benar. Pribumi dengan pribumi. Kemudian soal masalah nasab ini juga seperti itu, Pak Yai. Iya. Kita diadu domba oleh Habib ya. Misalkan Habib suruh menyerang Kiai Imad atau menyerang Gus Abbas. Ya yang turun langsung ya muhibinnya. Nanti berlawan dengan kita yang pribumi. Itu liciknya di situ. Benar-benar luar biasa. Ya mungkin hanya keluar-keluar memberikan doktrin kesesatan terhadap Kiai Imad, penyimpangan terhadap Gus Abbas. Dia tidak turun sendiri. Itu perlu dilabeli Al-Gedabrusi. Al-Gedabrusi. Iya, oke. Berarti jenengan sempat nyimak waktu adanya perdebatan Banten. Saya pernah nyimak ya. Pernah nyimak ya, menyimak. Kira-kira pertanyaan Anda melihat perdebatan Banten itu gimana? Karena saya melihatnya itu di channelnya mereka ya, di IPTV. Betul. Jadi seolah-olah memang saya agak terpukau dengan apa yang dipaparkan oleh Hanif Alatas dan juga teman-teman termasuk Buya Kurtubi itu yang sempat diam saudara ya, itu ya. Itu sempat agak ini menarik ini. Benar pemaparannya sangat luar biasa loh. Gamblang. Tetapi yang saya sayangkan yang mereka